Selamat malam teman-teman sekalian, Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Sambil menunggu nih Pastor Chris untuk bergabung dan juga Pastor Umin. Ya. Hai. Hai, lagi nunggu ini. Ya, Pastor Umin. Pastor Umin. Ya. Suara kok mana? Ya. Cek. Ya, oke. Halo, aman ya? Oke, aman. Tinggal nunggu Siap. Pastor Umin aja. Ya. Ya. Malam ini kita akan membahas secara, saya berharap teman-teman bertanya ya, karena ini sangat penting sekali, jiwa yang sehat. Mengenai jiwa yang sehat, dan saya kira mengapa kita tidak mempunyai identitas yang jelas, kita merasa rendah diri, kita merasa tidak mengerti. Nah, saya kira malam ini akan berbicara mengenai jiwa yang sehat ya. Jiwa yang sehat, apakah itu jiwa yang sehat? Selama sebulan selama sebulan ini kita akan berbicara mengenai jiwa yang sehat. Nah, kita menantikan sebentar, Pastor Umin sedang baru join tuh. Persiapkan lah tadi udah join ya? Oke, baru join ya? Ntar lagi ya harusnya. Sebentar lagi karena beliau yang khotbah. Juga bagi yang ingin bisa cek di YouTube ya. Ya, YouTube NWI New Wine Church International itu Church, ya. New Wine International Church. Untuk bulan September ini seri kita akan berbicara mengenai healthy soul, jiwa yang sehat. Ada banyak poin-poin yang penting sekali yang saya berharap teman-teman bisa bertanya ya. Masukkan di question box. Jangan lupa question box. Nanti setelah kita 5 menit terakhir baru kita akan membuka pertanyaan kepada yang lain kalau saudara ingin bertanya. Tetapi kita ingin fokuskan sebisa mungkin malam ini tentang jiwa yang sehat ya. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Oke, Pastor Umin sudah bergabung ya. Ya, selamat malam. Ya, mungkin bisa dikasih sedikit penjelasan atau ringkasan saja dari khotbah yang hari Minggu yang sangat memberkati sekali, dan saya percaya setiap daripada kita yang bergabung malam ini harapkan bertanya dan pasti akan dijawab dan akan diberkatin ya dengan jawaban-jawaban ini. Oke, silakan. Ya, baik, terima kasih Pastor Robert. Pada dasarnya itu sebetulnya manusia itu kan ada roh, jiwa, dan tubuh. Ya, firman Tuhan juga membicarakan 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan bahwa manusia itu ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Nah, kita akan khusus membahas tentang bagaimana bagian daripada jiwa ini supaya jiwa itu sehat. Jiwa itu bagian yang sangat penting. Ada pikiran, ada logik di sana, ada emosi, perasaan, ada kehendak, pilihan. Nah, kalau ketiga bagian ini menjadi sehat, maka itu akan sangat memberkati dalam kehidupan seseorang, bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarnya. Oleh sebab itu, di dalam 3 Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai 4, sebetulnya Rasul Yohanes itu berbicara, mengirim surat ini pada Gaius. Dia berbicara bahwa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saya mengambil satu angle untuk jiwa yang sehat dan baik-baik saja itu. Yang pertama yang perlu kita sangat perhatikan adalah kita harus mengisi jiwa kita setiap hari dengan hal-hal yang baik. Ya, oleh sebab itu kita harus mulai belajar memonitor media intake. Media ini bisa menjadi satu pengaruh yang sangat besar untuk jiwa kita. Dan saya melihat banyak sekali kita ini sekarang ini kan sudah menjadi satu kebiasaan bahwa kalau bangun pagi, yang pertama kali kita raih itu handphone dulu. Kita pengen tahu berita apa yang sedang terjadi, WhatsApp apa yang dikirim sama teman, dan yang lain-lain gitu. Dan kadang-kadang yang kita jumpai pagi-pagi hari kita masih bangun, masih belum segar. Kadang-kadang kita jumpai itu bad news. Yang kita jumpai itu hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang sia-sia, ya, pornografi dan sebagainya yang dikirimkan dari gambar-gambar daripada orang-orang yang di dalam grup WhatsApp kita. Nah, padahal
hari itu kita masih kosong, boleh katakan jiwa kita itu masih memerlukan sesuatu yang segar, yang baik, yang harusnya datang dari firman Tuhan dengan perjumpaan dengan Tuhan. Nah, kalau pagi hari kita sudah mulai dengan sesuatu yang tidak baik, maka attitude sepanjang hari itu akan sangat terpengaruh. Oleh sebab itu, saya pikir adalah sesuatu yang sangat baik kalau kita tuh memonitor media intake kita bukan hanya pagi saja, tapi sepanjang hari, bahkan malam hari sebelum kita tidur. Ya, nah firman Tuhan kan bilang gini, mata itu pelita tubuh. Kalau mata kita baik, terang seluruh tubuh kita. Kalau matanya jahat, gelap seluruh tubuh. Jadi jika terang yang ada padamu menjadi gelap, sangat gelap banget gitu loh, ya. Jadi ini penting sekali mata kita melihat sesuatu yang baik masuk dalam jiwa kita dan itu memberikan kesehatan dalam jiwa kita. Kalau kita mendapatkan negatif image terus-menerus, over and over kita mendapatkan negatif image, itu akan reserve iman, reserve firman, reserve kebaikan yang Tuhan tanamkan di dalam hati kita itu akan drain out gitu loh. Habis jadi airnya, bocor, ya. Dan kita perlu diisi terus gitu loh. Ya. Nah, kita ini kan hidup dalam satu era di mana komunikasi melalui internet, melalui sosmed itu begitu kuat ya. Tapi kan begitu banyak sekali berita-berita yang tidak semuanya benar, tidak semuanya baik, ya. Banyak hoax juga di sana. Tapi saya percaya Alkitab nggak ada hoax. Alkitab tidak ada kebohongan di dalam Alkitab. Ya kita lebih percaya Alkitab atau lebih percaya internet dan lebih percaya semua sosmed itu. Kalau kita lebih percaya Alkitab, kenapa kok lebih banyak kita suka lihat internet dan sosmed dan macam-macam itu daripada kita lihat Alkitab? Bukan berarti tidak boleh, tapi kita harus pilih-pilih dan Alkitab itu menjadi pedoman, menjadi basic untuk kita bisa menilai segala sesuatu yang kita lihat di dalam internet dan di dalam sosmed itu. Gitu. Ya, dengan demikian kita bisa memiliki jiwa yang lebih sehat, lebih baik, ya, dan tidak mengalami stress level yang terus-menerus, ya, dan emosional kita juga spiritual tanki kita juga nggak jadi habis gitu loh, ya. Nah, oleh sebab itu, setiap hari saya sebetulnya menganjurkan bahwa pagi dan malam kita harus isi tangki jiwa kita dengan hal-hal yang sehat, hal-hal yang baik dari firman Tuhan dan di dalam hadirat Tuhan. Ya, nah, seperti Tuhan Yesus bilang, manusia kan bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi kita harus recharge, refuel your soul every day gitu. Ya, nah. Kecuali itu, saya pikir juga kita harus mendetoks jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita tiap hari. Karena tiap hari ini kita kan dilukai perasaan, kita kan mendapatkan image yang negatif, kita mendengarkan news yang negatif, kita mendengarkan hoax, kita mendengarkan orang mengecewakan kita, menyakiti hati kita. Setiap hari kita juga harus membersihkan, mendetoks jiwa kita itu dari hal-hal yang seperti itu. Banyak orang bilang begini, time heals. Saya nggak begitu yakin bahwa time will heal. Ada bilang dengan berjalannya waktu nanti sakit hati kamu, kecewa kamu juga terlupakan, terhilangkan. Tapi kalau kita melihat di rumah jompo aja contohnya, atau orang tua yang ada di sekitar kita ya, kalau mereka itu udah pikun, tapi ternyata kalau cerita luka hati, sakit hati, luka batin mereka pada waktu masih kecil lancar banget gitu loh. Kok tanya hal-hal yang lain pikun, tapi khusus untuk hal-hal yang sakit hati itu lancar banget ngomongnya, sampai detail-detailnya. Berarti sampai mereka tua itu luka batin itu nggak sembuh. Berjalannya waktu sekian lama juga nggak menyembuhkan gitu loh. Ya itu bukti ya. Ya saya pernah dengar juga itu situasi seperti itu terjadi. Ya, bukti bahwa time not heal ya. Wow. Time doesn't heal. Ya, jadi saya percaya seperti apa yang dikatakan oleh Mazmur 23, He restores my soul. Dia menyegarkan jiwaku. Jadi setiap malam, setiap hari kita harus ada waktu-waktunya di mana jiwa kita disegarkan kembali oleh Tuhan, dibersihkan dari hal-hal seperti itu, dikeluarkan hal-hal yang kotor, dan kemudian kita minta kesembuhan daripada Tuhan. Itu terjadi melalui firman Tuhan. Nah,
itu saya pikir hal-hal yang sangat penting. Bahkan Mazmur 92 ayat 2 kan bilang begini, setiap pagi ucapkanlah syukur atas segala kebaikan hatinya, setiap malam bersukacita atas segala kesetiaannya. Itu luar biasa sekali. Lalu Yakobus juga bilang begini, Yakobus 1 ayat 21, sebab itu buang segala sesuatu yang kotor dan kejahatannya begitu banyak, terima dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kalau firman berkuasa menyelamatkan jiwa kita, dia berkuasa juga menyembuhkan, dia berkuasa juga menyehatkan, dan dia berkuasa memberikan sukacita yang lebih terus-menerus di dalam diri kita. Ya. Nah, itu poin yang pertama yang saya lihat. Ya. Yang poin yang kedua itu, kita put all your hope only in God. Jadi, kalau kita berharap sesuatu, berharaplah yang kepada sesuatu yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan. Nah, manusia kan seringkali berharap bisa dicintai, bisa dihargai. Ya, kebutuhan jiwa manusia dicintai, dihargai. Nah, bagaimana bisa memuaskan kebutuhan jiwa ini gitu? Sedangkan Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Sempurna aja seringkali kita tidak hargai dengan tingkah laku, dengan apa yang kita lakukan. Ya, nah, bagaimana mungkin kita yang Tuhan yang begitu sempurna aja kita tidak hargai, diri kita yang tidak sempurna kita mengharapkan dihargai sama sesama manusia. Ya, kan seringkali jadi kecewa gitu ya. Ya, jadi saya pikir kita harus berhenti berharap hanya kepada manusia yang akan menghargai dan mencintai kita, karena seringkali itu akan mengecewakan gitu loh, ya, menimbulkan luka-luka hati. Salah satu yang menyebabkan penyebab broken home, suami istri cerai, itu kan karena mereka suami istri saling merasa tidak dihargai, nggak dicintai kayak dulu lagi gitu ya. Nah, dan hal itu kalau nunggu saling dihargai nggak datang-datang, akhirnya kecewa dan akhirnya saling menjadi hambar cintanya gitu ya. Kita bilang wah nanti kalau udah capek begitu healing. Nah, kalau capek healing. Boleh saya ini kan ya. Bapak Ibu sekalian yang baru join, kita sedang membicarakan tentang healthy soul, jiwa yang sehat. Bagaimana jiwa itu terdiri dari pikiran, logik, emosi, perasaan, kehendak, pilihan. Dan hari ini malam ini sedang dibahas tentang bagaimana pentingnya kita menjaga jiwa kita agar tetap in line dengan firman Tuhan, sehingga ketika kita memulai hari ini dengan baik, bukan dikarenakan membaca berita-berita dari WhatsApp group, dari WhatsApp, walaupun itu tidak salah ya, tetapi biarlah kita memberikan 10 menit waktu kita, pertama-tama kita buka mata, waktu jiwa kita masih bersih, kita datang kepada Tuhan, mendedikasikan hari ini kepada Tuhan. Dan ini pesan yang penting sekali, karena firman Tuhan juga tadi Pak Umin sampaikan, di salah satu ayat dikatakan pagi kita datang mengucap syukur, malam kita apa itu Pak Umin? Ada ayat itu yang bagus sekali. Sukacita, ya. Jadi kita membuka dan menutup di dalam Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagi yang ingin bertanya silahkan masukkan di question box. Dan ini sangat menarik sekali dan ini sangat penting buat kita agar kita selalu dipenuhi dengan jiwa yang sangat memberkati di dalam Tuhan sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Oke, bisa tuliskan. Thank you, Pastor Robert. Poin-poin yang lain. Luar biasa. Ya, jadi saya pikir ya, manusia kan butuh dicintai, butuh dihargai. Namun hal yang bisa sebetulnya untuk mendapatkan penghargaan dan cinta, yaitu kalau kita terlebih dahulu memberikan penghargaan dan cinta kepada orang-orang sekitar kita. Firman Tuhan kan bilang, Kisah Rasul 20 ayat 35, Tuhan Yesus bilang begini, sebab kita harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi kalau kita mau merasa berbahagia karena dihargai dan dicintai, kita harus memberi cinta dan memberi penghargaan pada orang-orang sekitar kita. Kasih kesempatan untuk orang berkembang, kasih anak-anak muda untuk mendapatkan kepercayaan dan sebagainya. Itu akan meningkatkan level of happiness gitu. Ada yang disebut dengan hormon serotonin, itu akan keluar dan membuat kita senang, bersukacita, berbahagia ya. Kita mengunjungi anak-anak yatim piatu. Kita lihat bagaimana mereka membutuhkan kasih, membutuhkan cinta, membutuhkan dihargai. Rumah-rumah jompo, orang-orang tua yang perlu dicium, dipeluk ya. Mereka yang memerlukan kasih sayang, nggak tahu apa itu yang disebut bahagia. Kita datang dan berikan kebahagiaan pada mereka.
Ya, berikan rasa berharga kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang disable misalnya, anak-anak yatim, homeless gitu. Dengar curhatan hati mereka, karena nggak ada orang yang mau dengerin curhatan mereka. Ya, Hapus betul. air mata mereka, ya. Dan itu akan meningkatkan level kebahagiaan, dan dengan memberi penghargaan, memberikan cinta, kita akan merasa dihargai dan dicintai. Ya, Betul. dan kita terlebih daripada itu semuanya, kita akan merasakan hadirat Tuhan makin dekat, dan kita merasakan dicintai dan dihargai oleh Tuhan sendiri. Ya, jadi kalau mengharapkan pada manusia, pasti akan kecewa gitu loh. Oleh sebab itu saya bilang begini gitu, orang-orang yang belum bisa menghargai dan mencintai dirinya, tidak aman untuk masuk dalam area cinta mencinta. Ya, nggak aman. Karena kalau kehilangan cinta, dia akan jadi rapuh. Ya, belum mengerti akan menghargai dan sayang diri sendiri, maka kalau kehilangan harga diri dan cinta, banyak yang sampai akhirnya mengakhiri nyawanya, bunuh diri. Ya, jadi kalau orang-orang yang masuk dalam area cinta mencinta, dia harus belajar harga yang Tuhan berikan di dalam dirinya. Cinta yang Tuhan berikan di dalam dirinya, self-respect, self-love yang ditanamkan melalui firman Tuhan, dan koneksi dengan Tuhan dan manusia, itu penting sekali, sehingga dia kalau mau masuk dalam area seperti itu tidak akan terjadi nanti sakit hati, perceraian, dan kemudian kekecewaan yang terjadi selama ini terhadap banyak orang gitu ya. Amsal kan bilang begini, Amsal 4 ayat 23, jaga hatimu dan segala kewaspadaan, karena di situ terpancar kehidupan. Ya, jadi hati kita harus jaga. Saya percaya gitu, pada waktu Tuhan sedang menciptakan kita itu, nggak lagi iseng gitu. Wah, gue iseng-iseng bikin si Umin gitu loh ya. Enggak gitu, tapi punya planning, punya rencana, diciptakan dengan penuh cinta kasih, dengan kasih sayang yang besar, dengan penghargaan yang sangat besar gitu. Jadi setiap orang yang ada di hadapan Tuhan, yang mengenal Tuhan, dia itu diberikan self-respect, self-love yang sangat dalam sama Tuhan. Ya, saya akan bacakan satu ayat, sebetulnya ini ayatnya cukup panjang, tapi bagus sekali. Mazmur 139, 13 ayat 17 dari firman Allah yang hidup. Dikatakan di mana, engkau yang membuat bagian-bagian halus di dalam tubuhku, dan menenunnya di dalam rahim ibuku. Terima kasih, karena engkau telah membuat aku dengan begitu menakjubkan. Sungguh mengagumkan kalau direnungkan, buatan tanganmu sungguh ajaib, dan semua ini ku sadari benar. Pada waktu aku dibentuk di tempat tersembunyi, engkau ada di sana. Sebelum aku lahir, engkau telah melihat aku. Sebelum aku mulai bernafas, engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Setiap hariku tercantum dalam kitab-Mu. Tuhan, sungguh indah dan menyenangkan bahwa engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, engkau masih juga memikirkan aku. Ya, waktu bangun Tuhan pikirkan kita. Kenapa kita nggak pikirin Tuhan kok malah pikirin sosmed duluan gitu loh ya. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang saya pikir penting adalah daily connection with people you love gitu. Kita harus belajar share your feeling. Feeling kita itu jangan dipendem. Tuhan juga punya feeling, Tuhan juga, Alkitab bilang Tuhan bisa marah, bisa cemburu, bisa frustasi, bisa sedih, dengan lain-lain dengan manusia. Jadi kita jangan tahan feeling, pendam feeling, emosi yang menyakitkan, akhirnya akan muncul dalam tubuh kita, bisa dalam bentuk psikosomatis. Ada orang yang, aduh kok leher saya pegel terus, sakit terus, kok saya sakit mah terus, kok saya migrain, dan lain-lain gitu ya. Karena feelingnya selalu ditekan, nggak punya saluran untuk curhat gitu. Tidak bisa diekspresikan dengan proper, dengan pantas semua feeling kita. Nah, kita harus punya saluran untuk curhat. Misalnya kan kita bersyukur ada connect group, kita bisa ngobrol dengan teman-teman yang bisa dipercaya. Ya, tapi yang paling penting kita harus ngobrol terus dengan Tuhan. Ya, pada saat-saat tertentu nggak usah tunggu pagi, tunggu malam. Setiap hari, dalam setiap hari itu, kalau pas waktu kita lagi break, kita lagi ke toilet, bisa ngobrol sama Tuhan gitu, curhat sama Tuhan. Daud itu banyak komplain loh. Nabi-nabi yang lain banyak yang juga komplain. Ya, Ayub, ya Yeremia dan yang lain itu banyak komplain gitu. Tapi mereka tahu, mengerti bahwa mereka sedang berbicara kepada Tuhan yang mengerti tentang apa yang sedang mereka sampaikan, keluhkan kepada Bapaknya.
Nah, oleh sebab itu saya katakan demikian. Revealing your feeling is the beginning of your healing. Kalau kita mulai mereveal, mencurahkan feeling kita, itu awal-awal daripada penyembuhan di dalam hidup kita. Ya, Paulus aja bilang pada waktu dia di Korintus, putus asa, mengira bahkan akan mati dalam kesulitan-kesulitan. Dia sampai, ya, di dalam Yakobus 5 ayat 16, kalau kita saling mengakui kesalahan, saling mendoakan, akan disembuhkan. Ya, jadi doa orang yang benar memberi kuasa yang besar dan membawa hasil yang menakjubkan. Kalau kita berdosa, kita minta ampun kepada Tuhan datang. Kalau kita mau sembuh secara fisik, secara relasi, secara emosional, kita juga mengaku kepada saudara-saudara kita, reveal your feeling sama saudara-saudara yang bisa dipercaya, dan saling mendoakan. Maka kita akan sehat secara fisik, sehat secara jiwa, sehat dalam emosi dan relationship kita. Ya, yang terakhir saya katakan bahwa avoiding toxic people, ya mungkin nanti akan dibahas dalam sesi-sesi berikutnya. Tapi jangan kita bergaul dengan orang-orang yang malah menekan, menyakiti jiwa kita kalau kita sedang dalam kondisi down, ya. Tapi cari orang-orang yang bisa mengangkat hidup kita, mengangkat jiwa kita, dan memberikan nasihat yang baik. Nah, itu yang saya bisa share. Mungkin nanti ada yang nanya atau apa, kita bisa sama-sama jawab nanti. Oke. Masalah soal toxic ini saudara bisa lihat di New Wine ya. Kami pernah membahas mengenai toxic ya, atau juga toxic ada tentang family. Gereja toxic family, toxic church dan sebagainya. Oke. Ya mungkin Pastor Chris mau sampaikan sesuatu atau gimana ya? Saya nggak nambahin sih karena powerful banget buat aku. Yang dibagikan kan overview selama sebulan ya. Ini akan kembali kita revisit dan tekankan gitu ya. Akan kita zoom in ya di dalam beberapa poin yang Om Indo bagiin. Jadi ini secara garis besar, basically ini yang kita bahas selama sebulan tentang jiwa yang sehat. Dan aku akan langsung masuk ke pertanyaan aja kali Om ya. Ini ada beberapa yang udah masuk. Ya boleh. Ini juga udah yang cukup banyak nih masuk nih. Dibilang gini. Ada yang bertanya kayak gini, kalau dari diskusi ini berarti semboyan mens sana in corpore sano tidak berlaku. Dia bertanya seperti itu. Apakah healthy soul bisa didapat hanya dari hubungan pribadi dengan Tuhan? Perlukah gabung di gereja lokal? Nah, ini pertanyaannya agak unik. Ya dari depannya ke belakangnya menurutku agak gini. Aku mau coba atau silakan Om Min dulu kali. Dia bilang apakah dari diskusi kita berarti dalam jiwa yang sehat terdapat apa itu mens sana in corpore sano itu? Mens sana in corpore sano sebenarnya gini, kalau diterjemahin secara umumnya biasanya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Padahal kalau literal artinya justru kebalik. Ya, literal artinya itu jiwa yang sehat dalam tubuh yang sehat gitu. Jadi nampaknya malah kebalik harusnya yang sehat dulu bukan tubuhnya, harusnya jiwanya dulu. Makanya kita mencatatkan hati yang gembira adalah obat kan. Tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Justru jiwa yang sehat. Bukan tubuhnya dulu. Betul. Tapi diterjemahin bebas kayak kebalik. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah itu agak itu malah kayak terbalik gitu. Iya. Kalau orang banyak kalau datang ke dokter kan sebetulnya dokter bisa melihat ya bahwa ini tuh pada waktu diperiksa sama dokter ini sakitnya tuh sakit karena apa gitu loh. Banyak yang orang karena sakit karena jiwanya stres, karena pikirannya stres, karena hidupnya stres. Jadi menimbulkan penyakit-penyakit psikosomatis. Makanya dokter cuma memberikan vitamin, memberikan penenang supaya bisa tidur dan sebagainya gitu loh. Dengan cara seperti itu dia dengan sendirinya sembuh gitu. Misalnya contohnya ini nih disuntik kan, ada orang yang kalau belum disuntik belum merasa sembuh gitu ya, disuntik disuntik vitamin gitu kan padahal disuntiknya air mungkin Pak ya. vitamin vitamin ya. Placebo tuh obat yang kosong. Jadi kayaknya jadi nampaknya seringan tuh begitu memang pada akhirnya jiwanya dulu yang masih sehat. Ternyata ngaruh ke tubuh karena kita ini kan tubuh, jiwa dan roh, dan nampaknya ketiga itu sangat connected. Jadi akan sangat baik sekali kalau kita bisa seimbang ya. Istilahnya jaga pola makan, jaga pola istirahat, olahraga, tapi jiwanya juga jaga internet intake-nya yang tadi itu sosial media intake, terus ayat firman Tuhan, doa. Kalau itu stabil, powerful banget sih.
setiap kita. Ya. Gitu. Kalau saya bisa menambahkan begini ya, saya dulu suka pelayanan di rumah sakit jiwa. Dan saya bertemu dengan orang-orang yang badannya sehat, tetapi jiwanya sakit. Badannya sehat, mereka punya badan yang bagus, bukan orang yang gendut, yang manis, bukan. Orangnya kecil-kecil, badannya sehat, kuat, dan sebagainya. Tetapi jiwanya yang terganggu. Dan di sana tuh bisa tiba-tiba ngomong sendiri, amin sendiri. Jadi betul tadi kata Pastor Chris bahwa memang yang mestinya sehat jiwanya dulu begitu. Betul. Gitu. Kalau kita lihat, kalau kita nonton film itu ya, di film kalau di penjara itu kan ada fasiliti olahraga ya. Maka angkat besi badannya gede-gede gitu loh. Tapi jiwanya bukan jiwanya sehat, malah jiwanya jadi garang. Betul. Benar. Bukan berarti tidak berlaku, tetapi kita harus lebih mengerti lebih dalam ya, lebih dalam artinya jiwanya dulu yang mesti sehat begitu. Karena secara literal bahasa Latinnya juga sama, jiwanya dulu di depan baru tubuh di belakang. Lucunya, cuman kenapa terjemahan bebasnya diputer, itu juga bingung. Kalau secara Latin aslinya ya. Jiwa dulu, jiwa dulu. Si mensana itu kan jiwa yang sehat. In corpore sano, corpore sano itu tubuh yang sehat gitu. Jadi sebenarnya jiwa dulu gitu. Malah kita jadi obrolan ini justru mengembalikan ke esensinya, sebenarnya harusnya diputer gitu. Betul. Dan pertanyaan dia nyambung nih, agak lucu juga. Dia juga cukup penasaran, apakah healthy soul atau jiwa yang sehat bisa didapat hanya dari hubungan pribadi dengan Tuhan? Perlukah gabung di gereja lokal? Itu pertanyaannya. Karena kalau dari penjelasan Omin udah jelas ya Om ya, maksudnya kita harus daily connection with people we love kan gitu. Dan kita sendirian itu justru gini. Ini kan tahun lalu di bulan yang sama September kita khusus ngebahas tentang mental health issues ya. Tahun lalu. Betul. Jadi kalau teman-teman yang baru join mungkin di IG Live kita malam ini baru tahu New Wine, bisa mampir ke sermon series kita September 2021. Kita ngebahas khusus sebulan itu tentang mental health. Dan ini yang unik adalah gini, seorang nabi yang kena mental istilah gitu ya, kalau di Alkitab terkenal tuh si Elia. Elia itu menyendiri kan di dalam gua, terus disamperin sama Tuhan bilang suruh keluar, jangan sendirian gitu. Nggak bagus kalau sendirian gitu loh. Istilahnya lu akan berkutat sama emosi lu sendiri dan itu problem. Lu harus ketemu orang-orang yang bisa lift you up, orang-orang yang bisa semangatin kamu, orang-orang yang bisa membangkitkan harapan yang nggak bikin kita tuh berkutat sama kita punya pikiran yang istilahnya pikiran yang nggak sehat, itu yang malah berbahaya buat kita. Menarik adalah dari awal pun ya, kalau kita bicara tentang firman Tuhan ya, dari awal Tuhan udah bilang sebelum dosa masuk, Tuhan bilang ada yang nggak baik manusia tuh harus sendirian gitu. Jadi ini udah di dalam pertanyaan dia sebenarnya dia ngejawab sendiri. Apakah jiwa yang sehat bisa didapat hanya dengan bergaul dengan Tuhan? Perlukah gereja lokal? Jawabannya dua-duanya. Ini kita bergaul dengan Tuhan. Cara kita bergaul dengan Tuhan yang benar, yang di gereja sehat lokal, dengan cara bergereja lokal. Betul. Exactly. Betul. Bukan mengasingkan diri di gunung terus bergaul sama Tuhan ya. Diomelin malah sama Tuhan. Jadi sudah terjawab sebenarnya. Pertanyaannya tadi itu sudah terjawab ya. Dari Pasya Wijaya ya. Oke ya. Aku akan coba masuk lagi di ini ada dari dia juga masih nyambung. Ini udah dijawab. Terus dia connect ke apakah metode saat teduh yang efektif untuk pagi dan malam hari. Tadi kan Omin ada sebut tentang itu ya. Tentang media intake, maksudnya apa yang kita izinkan pertama masuk di jiwa kita ketika kita bangun tidur, dan apa yang terakhir kita rilis ketika mau tidur di malam hari. Itu kan penting banget ya gitu. Jadi ada metode saat teduh yang efektif nggak? Sebenarnya nggak ada. Tapi kita mesti belajar menyadari ya. Saya akan sebut disiplin. Saya akan sebut menyadari. Karena gini, kalau kita sadar, kayak misalnya contoh, kalau kita gini, orang yang lapar pasti nggak usah disuruh-suruh, diwajibkan, diprogramkan, pasti nyari makan. Itu idealnya itu seperti itu. Kita harus menyadari, karena kehausan jiwa dan roh kita ini nggak kelihatan, nggak ada indikasinya kerap kali. Nanti akan kelihatan justru di kehidupan sehari-hari. Makanya kita mesti ingetin diri kita, kalau pagi-pagi kita sarapan berarti jasmani kita makan, berarti rohani kita dan khususnya jiwa kita ini juga perlu dikasih makan gitu. Dan ini aku kan sebutnya, buat aku personal, aku berulang kali sebut ini, buat saya metode yang paling bagus untuk saat teduh itu
atau merenungkan firman tuh kapanpun saya lagi makan secara jasmani. Karena setiap kali makan kita sebenarnya lagi dalam keadaan yang prima. Orang makan jarang dalam keadaan ngantuk, udah capek atau bengong. Biasanya lagi prima. Makanya ada orang makan sambil kerja, makan sambil baca akun gosip misalnya. Berarti kan kita bisa makan sambil baca Alkitab sebenarnya. Ya kan? Iya, sebenarnya ya. Sarapan. Lagi dalam keadaan alert ya, siap ya. Lagi alert. Siaga, jadi siaga. Jangan kita saat teduh di saat-saat yang kita udah antara masih ngantuk atau udah ngantuk. Nggak efektif, nggak dapat apa-apa gitu. Jadi setiap kali kita lagi makan, kalau saya sih kalau makan bisa sambil baca koran, berarti makan bisa baca Alkitab gitu harusnya. Bisa sambil baca renungan, sambil nonton YouTube, dengerin perenungan harian dari misal pendeta kita atau siapa. Buat aku itu cara paling efektif sih. Mungkin ada yang lain kasih masukan juga tentang hal ini. Dia bertanya tentang itu sih. Ya, saya kira betul seperti yang Pastor Chris bilang, tidak ada metode yang ini. Sebenarnya bebasnya betul bahwa justru pada waktu kita lapar itu yang dalam keadaan kita siaga intake untuk makan dan juga makanan yang rohani. Saya kira itu sangat baik, dan sehari kita 3 kali makan dan berarti ada 3 kali waktu untuk kita bisa ada kesempatan untuk kita merenungkan firman Tuhan. 10 menit, 15 menit. Ya, 10 menit, 15 menit dan lagi break. Ya. Apalagi sekarang Alkitabnya ada di handphone ya. Iya, betul. Pilihan mau buka yang mana gitu, mau buka akun koran, berita hoax, atau mau buka Alkitab kan pilihan. Betul. Kalau misalnya ingin cara membacanya, saya kira Pastor Chris di LAI ya. Ada cara membaca Alkitab setahun ya. Ya, jadi kita kalau ikutin misalnya mulai hari ini gitu ya, tanggal berapa nih? 6 ya. Tanggal 6 sampai tanggal 6 tahun depan, waktu udah setahun. Itu udah habis tuh Alkitab tuh. Jadi diikutin aja, tiap hari ada porsi yang harus dibaca. Dari situ biasanya aku bikin postingan sih, bikin quotes dari perenungan itu sebenarnya. Jadi bisa kok dipakai itu juga. Gitu. Jadi sosial media dipakai dengan sebagai fungsinya yang berguna ya, bukan sebagai fungsi yang malah harmful ya. Kalau kata Om Mumin kan juga di pesannya kan, lakukanlah yang useful gitu, bukan yang harmful. Dan sosial media sebagai sesuatu yang netral bisa dipakai untuk yang baik atau yang jahat, tergantung pilihan kita sih. Ini ada pertanyaan lagi nih ya. Ada yang bertanya tentang bagaimana memiliki jiwa yang sehat setelah terluka karena keluarga yang melukai. Nah, gimana nih? Setelah dilukai oleh keluarga, gimana bisa kembali memiliki jiwa yang sehat? Silakan. Pastor Rumin silakan menjawab. Saya pikir kalau luka itu cukup dalam dan kemudian sangat mengganggu, dan setelah sekian lama dicoba untuk sembuh sendiri juga sulit ya. Saya ada baiknya sebetulnya ada seorang pelayan yang berpengalaman yang bisa melayani dia. Kalau ada psikolog Kristen yang sangat cinta Tuhan, mengenal firman Tuhan cukup dalam, itu juga bisa membantu sebetulnya. Ya. Jadi bagaimanapun juga satu komunitas Kristen yang ada orang-orang yang lebih mature secara rohani itu diperlukan sebagai pembimbing sebetulnya di sana. Bisa mendoakan, bisa counseling, bisa saling menyembuhkan, ya saling menguatkan ya. Tapi anyway, bagaimanapun juga firman Tuhan sebetulnya mengajarkan tentang mengampuni, ya, tentang melupakan, ya, tentang mengasihi, ya. Sebetulnya ini topik yang cukup panjang sebetulnya untuk discussion, tapi itu sangat-sangat bagus sebenarnya. Nanti akan dibahas kok, tenang aja. Iya. Kan di ayat 3 Yohanes itu kan bilang jiwa yang sehat itu didapat dari hidup dalam kebenaran kan. Nah, salah satu kalau Tuhan suruh mengampuni, ya kita lepaskan pengampunan. Itu akan menyembuhkan jiwa kita sebenarnya. Ya, dan seperti Pastor Umin bilang, kalau memang ternyata lukanya dalam dan sebagainya, perlu ada ekspresi keterbukaan, maka ke psikolog juga nggak ada masalah. Ada salah menjawab juga sekalian pertanyaan nih, bagaimana pandangan gereja tentang konsul psikolog ketika kita merasa memang pikiran kita yang sakit, / ada trauma-trauma yang tertentu. Terima kasih, dan ini sudah terjawab. Jadi memang ada waktu-waktu tertentu di mana
Ya, Kita nggak ya. against. Ada anak-anak Tuhan juga yang dipakai sebagai Ada psikolog, banyak anak psikiater. Tuhan yang Ada. dipakai sebagai Dan psikolog ya. sekali lagi tahun lalu Ya. kita ngebahas sebulan tentang gereja harus lebih aware tentang ini, tentang mental health issues ya. Karena kita Betul. kan sepertiga dari kita itu ya adalah jiwa ya. Jadi nggak boleh abai, nggak boleh kayak wah kamu kurang doa atau kamu kurang dekat sama Tuhan. Oh Nggak ya, boleh selalu ya, ke situ ya, terus gitu. ya. Emang kalau lagi diperlukan bantuan profesional, Ya. sangat justru diarahkan untuk ke situ. Karena sekali lagi banyak anak-anak Tuhan juga yang Tuhan pakai sebagai psikiater dan psikolog juga. Mhm. Ya. Mhm. Dan dasarnya mereka juga Alkitab memang. Betul. Jadi saya kira itu sangat Ya. sekali membantu dan menyeimbangkan kita. Ya. Dan juga jangan sekali-sekali saudara katakan bahwa ini kamu kurang doa, kurang puasa, kurang begini. Jangan saudara. Ini pandemi 2 tahun ini cukup banyak melukai banyak Betul. orang-orang, banyak berakibat itu. Yang Jiwa-jiwa. rajin berdoa dan puasa Om ya, padahal ya. Oh iya Rajin memang. berdoa dan puasa padahal cuman tetap aja namanya kehidupan Tetap ya. aja namanya gitu ya. Namanya sakit ya sakit gitu. Dan kasihan sekali. Betul. 2 tahun pandemi ini dia biarin dia suka berdoa tapi dia ketemu dengan keluarganya, suami atau istri atau anak-anaknya Masalah di rumah di kehidupan, apartemen yang betul. kecil, masa jerit-jeritan, sekolah ini sana sini dan sebagainya, nangis. Apakah nggak lama-lama bisa stres? Betul. Iya. Iya. Nah, dari situlah maka jiwanya jadi kurang sehat, ikut marah, akhirnya terjadi keributan dan sebagainya, akhirnya pada sakit semua, sakit hati dan sebagainya. Nah, disitulah saudara, jadi saya kira kita perlu lebih empati ya dengan saudara-saudara kita yang mengalami hal demikian, agar kita mendoakan mereka, mendorong mereka agar mari kalau memang diperlukan pergi ke psikiater, psikolog gitu ya, yang Kristen, yang apa, yang mereka juga akan menunjuk ke Alkitab kok. Dan ada baiknya juga kalau konflik itu terjadi dalam satu keluarga dan saling menyakiti udah sekian dalam ya. Ada baiknya juga sebetulnya konseling, pelayanan itu sekeluarga juga yang dilakukan. Ya. Ya saling mengakui, saling mengampuni, Betul. ya saling mengasihi, ya di reconciliation lagi ya, reconcile lagi antar mereka gitu. Setuju banget. Ya. Iya, bagus banget. Ya, kita lanjut ya. Nah ini tadi ada tentang, Om ini ada tentang ngomong tentang kayak kalau kita belum bisa mencintai dan menghargai diri sendiri, kayaknya belum siap untuk masuk ke area cinta mencinta gitu ya. Nah, jadi ada yang nanya nih, teman kita ada yang nanya bagaimana cara mencintai diri yang benar. Karena mencintai diri bisa jadi malah jadi self-centered Om ya. Gimana caranya yang sehat nih? Istilahnya bahasa anak sekarang sebutnya self-love. Gimana bisa kita memiliki healthy self-love? Karena ada yang unhealthy. Ada yang unhealthy self-love-nya. Jadi ego. Ada yang jadi narsis malah ya. narsis. Unhealthy itu narsis ya. Ada masukan tentang healthy self-love ini. Kalau kita sebetulnya mau self-love yang sehat ya, kita bagaimanapun harus berdoanya pada firman Tuhan. Pertama kita harus menyadari kan sebetulnya kita ini we are created after the image of God gitu. Kita diciptakan rupa dan gambarnya Tuhan. Jadi sebetulnya kalau kita tahu tentang bagaimana Tuhan mempunyai rencana, Tuhan mempunyai menciptakan kita dengan begitu indah, dengan begitu sempurna, dan kemudian Tuhan juga memberikan hidupnya bagi kita, dia datang ke dalam dunia menyelamatkan kita tuh sangat berharga. Kalau kita nggak berharga, buat apa sampai Tuhan Yesus datang menyelamatkan kita gitu loh. Ya, itu Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia dan kemudian menderita dan melakukan semuanya itu untuk menyelamatkan kita. Dan bukan hanya itu, dia untuk menyembuhkan kita. Bukan hanya roh kita diselamatkan, tapi jiwa kita juga diselamatkan. Pikiran kita, perasaan kita, keinginan kita diselamatkan oleh Tuhan dan tubuh kita disehatkan oleh Tuhan. Dan bukan hanya itu, Tuhan memberikan assignment yang luar biasa. Dia bilang sama murid-murid, pergilah jadikan segala bangsa muridku. Ya, padahal yang dia ngomong itu nelayan-nelayan gitu loh. Ya, dan Tuhan itu begitu sangat menghargai, begitu sangat percaya kepada kita untuk melakukan hal-hal yang besar. Dan Tuhan juga bilang, aku mau punya planning yang sangat indah, planning masa depan yang cemerlang, yang luar biasa bagi kamu gitu. Itu semua kalau kita baca firman Tuhan tuh begitu banyak janjinya itu nggak kehitung lagi gitu ya. Nah, di situ kita bisa mengenal bahwa diri kita itu ya hargai, diri kita dicintai oleh Tuhan, diri kita dipercaya
oleh Tuhan. Kalau kita mengenal firman Tuhan, makin kita tahu, makin kita mengerti bahwa Tuhan tuh sangat-sangat mencintai, mengasihi, dan sangat menghargai kita dan mempercayai kita. Ya. Ya. Ya, saya kira menjawab itu bagus sekali, bagus ya. Ya, that's good. Terus ini pertanyaan yang cukup seru nih, dia bahas tentang stoicism, ini lagi ngetren nih. Iya, ya, bagaimana bagaimana jika orang Kristen menganut pemahaman stoicism? Stoicism sudah berhasil mempengaruhi anak muda. Stoicism berhasil menawarkan atau kita jadi kayak jalan keluar jadi pribadi yang lebih baik. Apakah itu sudah menduakan Tuhan? Menarik nih pertanyaan ini. Stoicism by the way juga udah cukup berkembang di zaman Alkitab ada. Jadi pas Rasul Paulus berdebat di Bukit Mars Hill sebutannya, di situ dia tanya jawab itu juga itu kaum Stoik juga yang dia address gitu. Dan ini menarik, nampaknya Rasul Paulus tetap menawarkan tentang Allah yang istilahnya yang tidak dikenal ini, dia tetap nggak peduli. Maksudnya buat dia filosofi atau filsafat tetap tanpa Tuhan, tetap timpang gitu. Jadi dia tetap nawarin Yesus, tetap nawarin juru selamat, tetap menginjil. Jadi kalau Rasul Paulus memutuskan tetap menginjili teman-teman yang Stoik di era itu, ya sambil mengutip juga salah satu istilahnya bahasa Alkitabnya disebut pujanggamu ya, pujangga mereka. Ini kan istilahnya filosofinya mereka. Jadi nampaknya kita juga harus belajar percaya bahwa kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Itu kan upaya ya, berpikir bahwa kita bisa kok jadi bijak sendiri, jadi orang lebih baik sendiri. Kita nggak perlu juru selamat, kita bisa selamatin diri kita sendiri. Right? Kita bisa menyehatkan diri kita sendiri, menyembuhkan diri kita sendiri. Dan itu yang bahaya, itu yang aku sebut sebagai self-love yang bablas. Self-love bablas adalah ketika kita pikir kita itu udah cukup, nggak perlu Tuhan gitu. Itu bablas. Karena kita ini di luar dia, kalau kata Tuhan Yesus ya, di luar Kristus dan firman-Nya, Yohanes 15, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Jadi kalau stoicism dipandang sebagai sebagai penyelamat untuk diri sendiri, aku rasa jadi berbahaya. Tapi kalau dipandang sebagai sesuatu yang positif, aku rasa bisa. Kayak misalnya gini, bahkan sesuatu yang aneh atau cukup di pinggir jurang, saya sebutnya sebagai agnosticism, misalnya agnosticism gitu. Aku dalam beberapa hal juga agnostik. Agnostik itu artinya tidak tahu. Ini kan misalnya zaman dulu ada dinosaurus nggak? Saya nggak tahu, saya agnostik dalam hal dinosaurus. Ada alien nggak? Saya nggak tahu. Dalam hal alien saya agnostik. Ya, jadi dalam beberapa hal saya tetap agnostik gitu. Cuman kalau kita berpikir dengan stoicism, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik tanpa Tuhan. Nah ini yang kalau kami sebagai orang Kristen yang tahu bahwa kita ini tubuh, jiwa, dan roh, istilahnya tanpa Tuhan kita tahu akan sangat timpang ya. Kalau tubuh, jiwa, roh itu kayak 3 kaki dari sebuah meja. Ketika rohnya dicabut, tinggal tubuh sama jiwa, ambruk mejanya. Nggak pernah ada meja 2 kaki, pasti kan meja kan 3 kakinya. Ya, dan sebenarnya pada waktu terjadi itu mereka, karena pada zamannya Rasul Paulus itu kan, jangan lupa itu kan Roma ya, Roma, dan itu stoicism sangat berkembang sekali karena mereka percaya pada dewa-dewa, dewa-dewa Yunani, lalu kemudian doktrin-doktrin filsafat dan sebagainya, dan itu yang sangat ditentang sama Rasul Paulus. Dan pada waktu itu kalau kita ingat itu Demetrius itu kan pembuat patung ya, yang mereka jadi bangkrut gara-gara Rasul Paulus khotbahin menentang tentang siapa yang kamu Allah yang tidak ada nama dan sebagainya. Tapi Demetrius, ya betul, akhirnya Demetrius terima Tuhan Yesus dan dia malah menjadi orang Kristen yang sangat-sangat religius dan dia mengikut dan luar biasa. Sampai kalau kita baca di 2 Yohanes atau 3 Yohanes dikatakan bahwa para rasul ini mengakui bahwa Demetrius itu orang yang saleh, mengasihi hamba-hamba Tuhan, mensupport hamba-hamba Tuhan. Perubahannya drastis sekali. Betul. Jadi sebenarnya juga stoicism tuh nggak percaya Tuhan. Mereka percaya dewa-dewa. Gitu. Jadi tetap jiwa, dan tetap saya percaya bahwa firman Tuhan itu yang sangat berkuasa, dikatakan menyelamatkan jiwamu. Nah itu ya. Amin, mungkin ada sedikit tambahan. Iya. Dan overall sebetulnya kita itu
kenal Tuhan itu bukan hanya sekedar menjadi orang yang lebih baik, karakter Ya. kita, attitude kita, tapi overall itu sebetulnya kita ada satu goal yang lebih mulia gitu, yaitu kita akan bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan dan membawa jiwa-jiwa bersama-sama dengan Tuhan tinggal di dalam kekekalan gitu loh. Dan kita nggak selesai cuma di dunia ini, after this life itu masih ada kehidupan yang lebih mulia gitu. Nah, kalau kita hanya berhenti kepada apa yang ada di dalam dunia ini dan mengejar apa yang di dalam dunia ini, akhirnya seperti Rasul Paulus bilang gitu loh, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, buat apa saya melakukan ini semua gitu loh. Ya. Ya. Iya. Ya. Tadi di antara saudara kita juga ada yang kasih ayat itu. Ayatnya bagus juga tuh. Yosua 24 ayat 15 berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya, maksud dewa ya, yang nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, itu pilihan Amin. kita. Iya. Dan gitu Iya. ya. Wah, ini makin seru nih, makin seru pembicaraan ini. Kita membahas lagi? Boleh. Pertanyaan lagi ada? Ada nih, masih ada. Jadi ini dia bertanya tentang ini ada agak melenceng. Meditasi yang benar dalam Kristen seperti apa? Terima kasih. Meditasi yang benar adalah merenungkan firman Tuhan. Alkitab memakai kata meditasi untuk merenungkan. Kita mesti meditate on something. Biasanya meditate itu kan on something kan. Kalau nggak on something, kita mengosongkan diri malah bahaya. Teman-teman, pastikan gini, kita mesti paham bahwa yang roh bukan cuma Tuhan, tapi setan juga. Jadi kalau kita meditasi mengosongkan diri, nanti ada yang ngisi, dan kalau bukan Tuhan yang ngisi, bahaya. Jadi kita jangan sembarang meditasi. Nah, meditasi di Alkitab itu merenungkan, biasanya firman Tuhan itu dipakai kata meditate on the word of God. Jadi meditasi bukan sembarang mengosongkan diri dan kita tempat-tempat indah ala-ala yoga seperti itu ya. Jadi meditasi harus firman Tuhan, kalau enggak itu yang lain yang merasuki kita, dan itu yang sangat dihindari. Ya. Saya kira jelas betul itu. Meditasi itu kaitannya sama firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan betul itu. Ya, meditate ya. Merenungkan. Jadi bukan meditasi yang seperti ini banyak orang ngerti, kosongkan pikiran ini, bukan. Ya. Oke, ada lagi? Ini ada lagi, dia bilang bagaimana merespon orang yang nggak sehat secara emosi, memfitnah dan merugikan kita. Kita tahu dia punya kelainan emosi, tapi benar-benar merugikan, dia bilang. Jadi gini, orang ini sakit secara emosi, secara kejiwaan dia sakit. Tapi gimana caranya kita bisa dealing with this kind of people, karena mereka kerap kali jadikan gini, orang yang terluka punya kecenderungan melukai tanpa dia sadari gitu ya. Betul. Hurt people, hurting people. Nah, gimana caranya kita menyikapi orang-orang yang kegangguan kejiwaannya ini, gangguan emosinya ini sampai melukai kita? Gimana caranya kita bisa handle? Boleh, silakan. Oke. Saya pikir ya, kalau kita hidup dengan orang yang sakit ya, itu selalu tidak menyenangkan. Selalu ada sesuatu yang tidak menyenangkan. Kalau keluarga kita ada yang sakit terus-menerus, ya, kita juga tentu akan mengalami akibat yang tidak menyenangkan. Kalau ada orang-orang di sekitar kita juga sakit jiwa seperti itu, jiwanya kurang sehat ya, dengan dikatakan sakit jiwa lah ya. Pemarah lah, suka ngeluh lah, suka komplain lah, tentu kita juga capek gitu loh. Kita juga capek. Tapi di lain pihak kita juga tahu sebetulnya dia itu sedang sakit, ya. Dia sedang sakit. Kalau kita kalau dalam diri kita pun nggak ready, nggak siap gitu untuk kita diisi lagi dengan hal yang bagus, yang segar dari firman Tuhan, yang baik daripada komunitas Kristen yang sehat, lama-lama kita juga bisa kena gitu, bisa ikut terpengaruh gitu. Iya. Jadi sebetulnya makanya komunitas Kristen yang sehat, terus kemudian ada orang-orang yang lebih mature,
dan menjelaskan firman Tuhan, sharing firman Tuhan, jangan saling bagi berkat pengalaman, itu sebetulnya sangat penting gitu loh. Kita nggak bisa sendirian menghadapi situasi yang berat di dalam hidup kita, sendirian itu sangat berat gitu. Kita jangan-jangan malah kitanya yang bisa sakit nantinya gitu secara kejiwaan ya. Jadi kita perlu mengerti bahwa kita dealing sama orang yang sakit, kita perlu bawa dia kepada Tuhan, kita perlu bawa dia dalam pelayanan untuk melayani dia dalam komunitas yang lebih sehat ya. Dan memang tidak mudah gitu, tidak mudah. Kadang-kadang kita harus ikut marah, kita harus ikut sedih, kita harus ikut kecewa. Tapi ya kita harus balik lagi sama Tuhan. Tuhan kuatkan lagi supaya saya bisa mengasihi dia, supaya bisa menolong dia, bisa mendoakan dia dan sebagainya. Itu pasti akan mengalami up and down dan waktunya kadang-kadang cukup panjang gitu. Kekuatan daripada Tuhan yang diperlukan dalam hal ini. Ya, kesabaran, hikmat, hatinya Tuhan, matanya Tuhan untuk ngelihat ya orang ini. Kita seperti benar tadi Om Min bilang, kita seperti merawat orang yang sakit sebenarnya. Dan itu emang dan harus dipahami gitu. Kalau nggak kita kadang jadi kesel sendiri. Kalau orang dunia bilang gitu ya, maksudnya istilah mereka tuh kayak udah yang waras ngalah kan gitu ya. Istilahnya kalau ikut juga jadi istilah sama aja sama dia. Gitu. Dia bilang pokoknya karena kita lebih ngerti oh dia tuh sakit. Jadi kita harusnya bisa lebih berbesar hati ya harusnya. Karena menyadari bahwa orang ini emang ada gangguan gitu. Kecuali yang nggak ada gangguan tapi emang orangnya mengganggu gitu kan. Orangnya emang nyebelin kan beda ya. Kalau kita menyadari tapi memang tidak mudah sih kalau orangnya diam itu lain. Tapi kalau orangnya misalnya cerewet, ngoceh, terus lama-lama kan mengganggu dan bisa memancing juga sehingga semua bisa ini. Nah, memang kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita itu harus kuat menghadapi demikian. Iya, kadang-kadang orang yang sedang ngomel, yang sedang marah gitu, kalau kita omongin juga nggak denger, malah ditambah marah. Iya. Mungkin kita perlu cuma peluk dia aja gitu, peluk Tuhan mengasihi kamu, saya mengasihi kamu, ya. Ya, Tuhan tidak meninggalkan kamu, cuma dipeluk dengan kasih aja. Kadang-kadang dia malah menangis dan kemudian tumpah semuanya gitu. Yang menekan jiwa dia. Ya kita kira bagus sekali. Aja ya. Kita siram dengan betul, mesti dikasihi Ini nggak ada lagi nih sejauh ini belum ada tambahan. Mungkin ada yang mau kalau ada yang ingin mau bertanya atau misalnya ini ada yang ada ya. Oke. Ini karena nggak ditutupin jadi aku bingung ya. Jika berhubungan dengan orang yang narsis gimana? Katanya tidak bisa berubah. Gimana nih tentang yang self love-nya bablas nih? Menghadapi orang-orang yang self love-nya overdosis gimana? Kalau yang praktis sih ya, biasanya kan orang tuh kalau narsis itu kan sering foto sendiri gitu ya. Ditaruh di sosmed gitu ya. Berhenti aja main sosmed. Nggak usah foto-foto gitu loh maksudnya. Di unfollow gitu. Gimana ya, tapi ya. Pastor Rumin bisa Pastor Rumin? Saya pikir ya kalau orang yang narsis yang beneran gitu loh, yang betul-betul narsis yang parah gitu loh, itu tidak terjadi dalam satu hari gitu. Itu terjadi karena ada prosesnya. Ada orang yang bikin dia narsis juga. Sekitar orang-orang sekitar dia yang memuja dia, yang mengangkat-ngangkat dia, ya yang macam-macam seperti itu tuh yang menjadikan akhirnya dia narsis. Dia hanya tidak punya empati dan kemudian dia juga manipulatif ya dan memanfaatkan orang-orang sekitarnya untuk kepentingan dia sendiri. Dia tidak punya empati terhadap penderitaan, kesusahan orang lain. Nah orang-orang seperti itu sebetulnya cenderung kepada narsisisme gitu loh. Ya. Nah kalau kita menghadapi seperti dia ya kita harusnya nggak boleh kompromi gitu. Ya. Kita nggak boleh kompromi. Kita jangan ikut-ikutan terus kemudian memuja-muja, memuji-muji dia, menyenang-nyenangkan dia. Tapi harus berani menunjukkan bahwa ada sesuatu yang nggak benar di dalam hidup dia, gitu. Ya. Ya. Berarti harus dinasehati ya, sedikit banyak ya. Nasehati, ya. Iya. Nasehati. Kita sudah 5 menit menuju waktunya. Kalau ada yang sudah ingin didoakan bisa masukin di question box juga. Ya, untuk kita mau berdoa karena 3 menit
atau 2 menit sebelum itu kita akan berdoa. Oh, ini ada pertanyaan nih, tapi dimasukin di ini. Nggak dimasukin di trade nih. Gimana kalau mau kuasai diri tapi keseringan mau tenang tapi lama-lama tertekan juga batinnya, takutnya mental terganggu. Oh ya, ini kan udah dibicarakan tadi. Ya, sama sih pada akhirnya kita sama. Bisa tergantung kita mau isi jiwa kita dengan. Jadi ini yang menarik ya. Nah, kita ngobrol dari tadi ya. Maksudnya ketika kayak Raja Daud misalnya contohnya, ketika dia menjadikan sesuatu yang tadinya rohani yaitu firman Tuhan dijadikan satu hobi. Dia bilang dia itu sampai bergemar gitu ya. Buat dia itu satu kesukaan, satu hobi buat dia baca Alkitab. Itu nampaknya bisa masuk menyehatkan jiwa juga. Ini yang menarik. Gitu. Jadi kalau baca Alkitab, misalnya sesuatu yang rohani, misalnya kayak baca Alkitab tuh nggak melulu hanya mengisi roh. Tapi ternyata kalau itu dijadiin sesuatu yang menyenangkan, jadi satu hobi, jadi satu yang menarik untuk dikulik, misalnya apa, itu jadi buat ini juga, jadi kayak semacam hobi buat jiwa ya. Dan itu unik sih. Betapa firman Tuhan atau itu bisa jadi penyeimbang buat jiwa. Misal contoh itu musik gitu ya. Musik itu kan buat jiwa ya sebenarnya. Dan musik kita bisa pilih ya. Kita pilih musik yang istilahnya menenangkan jiwa atau yang bikin sakit jiwa kan gitu kasarnya ya. Mana yang melukai jiwa gitu. Istilahnya kita pilih musik biar bisa balance. Dan ini yang menarik adalah ternyata hal-hal yang rohani itu ketika dijadikan seperti hobi gitu ya. Hobi itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak ada hubungan sama rohani tadinya. Ternyata bisa menyehatkan jiwa juga. Dan ini yang mesti kita pahami sungguh-sungguh ya. Ya, saya kira musik juga memang, apalagi musik-musik rohani ya, lagu-lagu rohani. Dan bahkan sejak zaman dulu kan Daud kan kalau Saul terganggu jiwanya dikatakan oleh roh-roh jahat, maka dipanggilnya Daud untuk main kecapi. Main musik dia. Jadi sebetulnya mungkin at the end of the day ya, kalau kita mau punya jiwa yang sehat itu satu pilihan ya. Satu pilihan. Kalau kita mau punya tubuh yang sehat, pilihan. Dan pilihan itu harus dikerjakan. Kalau kita mau punya jiwa yang sehat, itu juga satu pilihan. Ada disiplin-disiplin tertentu, ada langkah-langkah tertentu, habit-habit tertentu yang harus dilakukan, dan itu butuh perjuangan gitu loh. Tapi kalau memang mau sehat secara jiwani, jiwa kita sehat ya, itu pilihan kita yang harus kita lakukan. Oke, saya kira waktunya sudah hampir habis. Kita mau berdoa ya. Boleh. Kita mau berdoa, minta Pak Umin bisa mendoakan apa yang sudah kita sampaikan dan biar sampai di mereka dan mereka diberkati ya. Pak Umin. Kita berdoa ya. Bapak, kami bersyukur untuk diskusi kami pada malam hari ini. Mohon Roh Kudus terus Tuhan menjelaskan bagian-bagian yang sulit yang tidak kami mengerti, biar Tuhan sendiri yang menjelaskan dan memberikan kekuatan kepada kami untuk kami bisa menjalani hidup ini sebagai orang-orang Kristen yang sehat secara jiwani juga Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu yang bisa menyehatkan, bisa menguatkan dan memberikan kehidupan yang penuh kelimpahan dan kemenangan di dalam Tuhan. Berkati semua pendengar kami, berkati semua yang sudah masuk dalam diskusi, keluarga mereka diberkati, mempunyai seluruh kehidupan yang disehatkan secara jiwani di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, selamat malam, Tuhan memberkati ya. God bless. Tuhan memberkati semuanya. God bless.